Cinta kadangkala menyedihkan, kadangkala juga menyenangkan. Tetapi cinta adalah milik bagi orang-orang yang berani mengatakan cinta. Untuk orang-orang yang tidak berani mengatakan cinta, tidak pernah tahu bagaimana rasanya jatuh cinta. Karena cinta punya arti. Karena cinta butuh pengorbanan. Kita kembali lagi di KSSC. Kami semua suka cinta. Di malam minggu ini, saya ditemani dengan Mas Gavin. Halo, Mas Gavin. Sudah hadir juga di hadapan saya narasumber cinta kita. King. Love. Halo, Om. Halo. Kita ketemu lagi nih, Om. Oke, siap. Karena memang ada yang masih menjadi unek-unek nih, ada yang masih mengganjal nih tentang cinta. Om, cinta tidak harus terbalas. Kadang-kala cinta ada yang tidak terbalas. Saya mempunyai pengalaman cinta tidak terbalas itu 2. Pertama, pada saat saya SMA. Kenapa tidak terbalas? Karena saya tidak berani menyampaikan cinta saya kepada seorang wanita itu. Sampai akhirnya keluar SMA dan akhirnya lost kontak, tidak tahu kabarnya. Yang kedua, pada saat saya bekerja dan kuliah, saya mulai mencoba lagi untuk mengenal cinta. Saya sudah berani menyampaikan cinta, tetapi wanita itu menolak cinta saya. Tapi jujur nih, kalau saya yang jadi perempuan ya, saya nggak mau sama kalian. Kenapa, Bro? Jujur. Ini apalagi sama yang sebelah sini nih. Takut digombalin cintanya. Karena apa? Mereka pawangnya cinta. Tapi nggak juga sih. Tetap aja ya. Mereka juga baik-baik loh. Jangan salah. Cuma bedanya apa? Saking mereka cintanya sama cinta, maka dia bikin podcast juga untuk tentang masalah cinta. Yang pastinya orang tahu cinta pasti tahu kedamaian. Jadi mereka berdua sebenarnya itu orangnya damai, adem. Cuma bedanya mereka itu datang lagi ke sini mau mengukir tentang cinta lagi nih. Iya. Saya tahu mungkin mereka masih kurang laku. Masih kurang laku. Iya. Emang udah dapet cewek? Belum. Oke, sorry. Sampai belum. sorry Pak Rangga, saya potong nih. Oke. Sampai saat ini ya memang belum nih dapat cewek. Om, Oke. dilanjut Om. Oke. Cinta tak terbalaskan. Ya. Cinta apakah memang harus terbalas atau tidak, Om? Sebenarnya kalau tentang masalah cinta itu kita itu harus bisa mengukur ya. Jadi ibaratnya gini, cinta itu ibaratnya seperti kita mau memanah sebuah busur panah ya. Nyampe enggak nih panah saya? Iya. Betul. Kalau panah gue nggak nyampe, ngapain kita susah-susah? Kan istilahnya gitu. Kita harus lihat dulu bagaimana kita untuk mau menyampaikan cinta itu ke seseorang itu. Masalahnya apa? Kalau kita tidak nyampe, kita benar-benar sia-sia. Kita nggak mesti harus ngelakuin itu. Itu nanti katakanlah kalau dari sebuah kata-kata nanti cinta kita itu bertepuk di sebelah tangan. Nanti cuma kita sendirian yang cinta. Kalau cinta sendirian, saya yakin orang sakit. Betul. Ya. Berarti Iya. daripada cinta sendirian masih mending cari lagi. Iya dong. Oh, iya. Ada kemungkinan nggak sih Om, ketika namanya juga cinta Om. Kalau cinta itu kan buta. Artinya apa? Cinta itu tidak memikirkan diri kita sendiri. Yang penting orang yang kita cintai itu bahagia. Bahagia. Nah, ada kemungkinan nggak, walaupun orang ini belum jatuh cinta sama kita, tetapi pada akhirnya nanti bisa jatuh cinta sama kita? Ada. Itu ada. Itu pasti ada.
Seberapa sulit? Ya sebenarnya sih kita kembalinya kalau tentang masalah cinta, bagaimana kita bisa memberikan waktu, Mas Rangga ya, Mas Gavin. Bagaimana kita tergantung bisa memberikan waktu. Terkadang cinta itu butuh waktu. Kalau seandainya kita itu mencintai seseorang ya, misalkan kita itu benar-benar nggak Betul. kenal sama orang itu, istilahnya. Betul. Kalau kita nggak kenal, nggak mungkin ada sayang. Iya. Kita nggak kenal, kita nggak mungkin ada cinta. Yang pastinya kita harus kenal dulu. Setelah kenal, kita itu baru akan menemukan cinta. Intinya seperti itu. Berarti kita memang harus berani untuk mengenal dia lebih dekat. Oh iya. Setelah kita mengenal seseorang tersebut ya, kita baru akan memulai sebuah cinta itu. Dikarenakan apa? Kita akan berbagi waktu. Dari waktu itu, saya nih ngeliatin Mas Rangga, kok rambutnya keren banget. Iya. Gue pengen, lama-kelamaan kok Mas Rangga tuh ngomongnya asik banget. Kok jadi saya suka lihat dia, gitu. Setelah berkali-kali, dia tambah seneng lihat rambut Mas Rangga. Kok rambutnya tambah keren gitu. Saya mah nggak suka kalau sama rambutnya Mas Gavin yang ucal-ucalan gitu. Kan mungkin bilangnya gitu. Makanya potong nih di salonnya saya. Khusus. Lemes-lemes banget. Khusus. Gairah dong malam ini, gairah. Nah, masih ada nggak Mas Rangga yang akan ditanyakan? Banyak sekali yang ingin disampaikan Om. Kita Sampaikan dulu. sambil berjalan. Oke. Om, ketika kita sudah mengatakan cinta, lalu cinta kita ternyata sudah ditolak. Apakah kita itu mencoba untuk berulang kali mengucapkan cinta kita ke cewek yang sama, atau kita cari Boleh. lagi? Boleh. Jadi, Ataukah saya mengingat kata Bung Hatta ya. Bung Hatta mengatakan bahwa jawaban pertama itu ya jawaban terakhir. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah menjawab tidak, ya akan selamanya tidak. Ataukah itu berlaku di cinta itu? Apakah kalau saya menembak cewek, lalu cewek itu bilang tidak, saya tembak terus tiap hari, apa bisa berubah jadi iya? itu bisa. Itu bisa berubah. Tapi tetap kita harus bagaimana mengukur hati kita. Ini saya mampu nggak nih mau nembak dia? Iya. Kalau lama-kelamaan kita ditolak, kesel dong gua. Benar. Benar. Iya kan? Jadi nanti nadanya itu nggak indah, seolah-olah kita itu memaksa cinta. Betul. Kalau seandainya kita memaksa cinta, seolah-olah dia itu tidak mencintai hati kamu. Betul. Yang ada itu menghormati Menghormati. kamu. Beda menghormati dengan cinta ya. Kalau cinta pastinya mau dibawa kemanapun dia mau. Dia mau. Tapi kalau menghormati, dia sebatas sekadar tamu. Di situ, Betul. Mas Rangga. Tapi bagi yang masih ditolak ya cintanya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Tembak terus atau cari lagi? Tembak terus. Boleh. Boleh. Lakukan sebuah long time. Lakukan sebuah apa yang kamu miliki itu tunjukkan ke dia. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan. Kamu cari Betul. perhatian ke dia. Biar apa? Biar dia ngelirik ke elu. Kalau seandainya orang itu dilirik, saya yakin seburuk-buruknya orang pasti ada sisi positifnya. Nanti Betul. seorang perempuan akan lihat Betul. sisi positifnya. Jadi akan kelihatan cintanya di situ. Berarti Om, ketika kita menembak terus wanita yang kita cintai, otomatis kita melupakan orang-orang yang sayang sama kita. Karena kan orang-orang yang sayang sama kita tidak abaikan. Karena kita hanya mau yang cewek itu sih. Mau cewek yang dicintain itu. Betul. Jadi tentang masalah cewek yang dicintain atau tidak itu tergantung tipikal seseorangnya ya. Kalau seandainya orang itu mempunyai sebuah karismatik, itu saya yakin orang itu di belakangnya banyak. Tapi kalau seandainya orang itu tidak mempunyai karismatik, saya yakin di belakangnya itu jangan boro-boro diantri. Iya. Nggak bakalan ada, kosong doang. Iya, itu kayak saya banget. Soalnya dari dulu tuh saya nggak ada yang ngefans loh. Aduh, gimana ya? Kosong terus. Gimana sih Om supaya kita itu banyak cewek-cewek yang suka sama kita Om? Ini untuk semua yang nyaksiin di KSSC ya. Iya.
Soalnya saya tuh belum pernah dikagumi sama cewek-cewek, jadi pengen banget dikagumi sama wanita nih. Kira-kira gimana nih Om caranya? Jadi sebenarnya semua wanita itu pasti akan menemukan sebuah pasangannya ya. Kita itu harus bisa mengaca diri. Ya. Kita harus bisa mengontrol diri. Betul. Kita tidak mesti harus mengutuin seseorang. Betul. Kita harus mengetahui kelemahan kita. Ini contohnya gini ya. Contohnya gini. Kalau seandainya wajah kita itu buruk, iya, kita harus rubah. Oke. Ya masa Om harus dioperasi plastik saya supaya bukan itu. Saya yakin kalau kalian itu bukan tentang masalah wajah buruk ya. Kalau kalian itu sebenarnya sudah banyak sekali untuk mengalami cinta. Mungkin ini pemain cinta. Jadi istilahnya gini. Saya belum puas Om, belum puas. Jadi seandainya gini, kalau seseorang itu mempunyai wajah yang pas-pasan ya. Ya kayak saya nih. Ya. Halo cewek-cewek, lu harus suka sama gue. Jomblo elit nih gue. Mas Rangga, kamu jomblo nggak nih? Kalau saya nggak jomblo nih, tapi single. Jomblo itu Jadi, nasib, single itu pilihan. Kita kembali lagi nih, Mas Rangga. Jadi kesimpulannya supaya cewek-cewek itu banyak yang mengagumi saya itu gimana Om? Kira-kira? Kembali lagi, kita harus bisa mengontrol diri. Kita harus bisa mengaca diri. Kita tidak boleh terlalu percaya diri. Iya benar. Ya. Jadi intinya kita ke falling aja. Kalau you ada yang bilang you cakep, oh berarti gua cakep. Oh. Kalau you nggak ada yang bilang cakep, ya itu sabar dulu. Ya jadi kalau kan wanita kan, kalau saya sih cowok pengennya banyak yang mengagumi, ya nggak Mas Rangga? Oke. Betul dong. Misalkan gini ya, misalkan kayak tampang wajah lu berdua gini, ya. Termasuk saya misalkan ya, wajah yang pas-pasan gini. Nanti naiknya sepeda. Kan itu nurunin gaya kita. Betul. Tapi kalau wajah yang kayak kita pas-pasan gini, naiknya Ninja RR, itu beda lagi. Maksudnya berarti orang lihatnya bukan wajah kitanya dong? Ya istilahnya kita kan yang penting berlomba-lomba merebutkan cinta dulu. Iya. Nggak tahu motornya itu dapat nyewa. Betul. Nggak tahu motornya itu dapat pinjem dari orang lain. Betul. Tapi kalau kita udah metik cintanya, nggak akan kemana. Dia kelebekan. Betul. Yang penting kita sudah jadi dulu sama cewek itu. Iya. Yang penting hati kita senang. Ya. Kalau kita sudah jadi suaminya, ya sudah terbuka. Berarti Sudah kita dibuka itu semua. Berarti kita itu sudah kalah. Oke. Apa lagi nih? Ya. Jatuh cinta. Ini cinta itu cinta sulit sekali nih Om ya. Berarti kita harus, wajah kita nggak ganteng, kita harus punya lawannya. Harus punya fasilitas ya. Nah, ini untuk cewek-ceweknya sendiri sebenarnya terketuk nggak sih Om sebenarnya cewek ini kalau kita itu mempunyai fasilitas yang lebih gitu. Misalnya kita merubah gaya kita gitu. Kita pakai misalnya biasa kita pakai jas atau kita pakai barang-barang yang branded lah, yang bagus-bagus gitu. Ada kalanya, itu pasti. Karena kalau seandainya kita kembali lagi ya, kalau kita nggak kenal seseorang itu, nggak mungkin ada cinta. Tapi setelah kita mengenali orang itu, terkadang ya waktu kecil kita, apa sih kamu hobinya? Hobinya gini. Apa sih kamu cita-citanya? Begini. Seolah-olah kan kita ngikutin dia, biar dia itu love ke kita. Biar apa? Padahal saya tuh nggak seneng ngikutin hobinya dia. Tapi karena kita pengen kenal ya, akhirnya terpaksa kita ngikutin hobinya dia. Biar apa? Biar suka ke kita. Betul. Soalnya kalau seandainya kita itu cuma pakai satu motif doang, misalkan nggak pakai baju ini katanya ya, kita nggak tahu bagaimana dia suka atau tidak ke kitanya. Jadi fashion juga itu tetap
tetap mempengaruhi. Fashion itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Demi cinta kita memang harus melakukan pengorbanan yang lebih. Betul. Heeh. Oke. Betul. Om, pengorbanan yang lebih. Mhm. Berarti pengorbanan yang lebih ini, apakah kita berarti harus melupakan diri kita sendiri, tidak menyayangi diri kita sendiri, kita lebih menyayangi orang lain, sehingga kita itu lupa Iya, akan diri kita sendiri. Heeh. itu cinta. Betul. Kalau nggak seperti itu Iya, bukan cinta. betul. Karena cinta itu lupa segalanya. Gila.